Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pembelajaran kita kali ini kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk membuktikan integral tertentu atau integral luas itu menggunakan MATLAB GUI. Jadi kita aktifkan dulu untuk MATLAB GUI-nya. Ini GUI builder-nya. Jadi nanti yang kita buat adalah berupa grafik di mana kita tunjukkan grafik itu terbagi menjadi beberapa partisi. Ini kita pilih ke blank GUI saja. Oke. Nah, di sini untuk judulnya kita tulis pembuktian atau integral luas gitu aja. Ini kita klik 2 kali untuk memunculkan ini property inspector-nya. Di bagian sini bisa saja nanti kalian besarkan biar halamannya atau areanya itu akan lebih luas. Nah, kayak gini. Untuk judulnya kita tulis di dalam string ini menjadi integral luas. Integral luas. Oke, itu. Di bagian sini kita besarkan dulu. Untuk ini 12. Kemudian ketebalannya kita ambil bold aja. Integral luasnya. Kemudian di dalam integral input yang kita perlukan itu apa kan gitu. Ketika inputnya itu berupa fungsi, ya nanti kita buat aja langsung input. Kita tambahkan panel inputnya saja. Ini panel input. Di mana panel input ini saya tulis saja input. Ini. Nah, nanti di dalam panel input ini kita tulis saja untuk fungsi fx batasannya sama banyaknya n. Jadi nanti fungsinya kita tulis saja untuk fungsinya fx. Di sini adalah fx sama dengan Nah, nanti kita beri keterangan masukkan dalam bentuk atau harus ada tanda petiknya atau bagaimana kan seperti itu. Ini fx kita besarkan sedikit saja. Ini ketebalannya sama itu. Kita masukkan yang di sampingnya adalah input teksnya. Di bagian sini input teks. Ini di mana edit tag dia itu kosong. Yang terpenting ketika input tag adalah tagnya. Tagnya di sini kita tulis saja f. Kemudian batasannya atau intervalnya kita tulis saja untuk interval. Ini di sini interval atau batasan. Kita tulis dalam kurung siku. Ini. Ini kita buat intervalnya biar kelihatan daripada kita membuat batas bawah, batas atas, tulis saja interval bentuk simbolik matematika. Sama kayak gini. Ini kita bolkan. Nah, nanti di bagian sini untuk interval kita tambahkan saja. Oh, kalau ini kalau terlalu besar ya nanti kita kecilkan lagi untuk spasinya ya di interval. Nah, di sini saya kecilkan aja. Dia terlalu besar.
Kita copy, ini juga ya, di sini kita pastekan biar kiri kanan itu sama. Nah, seperti ini. Dia menggunakan alignment-nya rata kiri. Nah, seperti ini untuk interval. Sama di bagian sini ditulis saja ada keterangan input dalam, nah, ini untuk keterangannya. Saya beri warnanya warna merah. Nah, ini keterangannya. Masukkan fungsi dalam tanda petik atau input fx dalam tanda petik. Nah, nanti kita beri keterangan kayak gini. Kenapa kita memberi keterangan kayak gini? Karena kita belum masuk ke fungsi-fungsi simbolik. Kalau ketika kita sudah masuk ke fungsi simbolik, sebenarnya kita nggak perlu adanya tanda petik. Kenapa kita tidak langsung masuk ke MATLAB yang simboliknya? Sebenarnya penggunanya itu akan hampir sama. Cuma lebih mudah kita menggunakan fungsi yang biasa dulu. Kemudian di bagian sini kita buat dengan edit tag lagi. Nih, edit tag di mana di sini kita beri tagnya adalah A. Kemudian di bagian sampingnya, ini edit tag kita hilangkan. Tag, nah, itu kita buat B. Di interval A sampai dengan B. Kayak gini. Nah, sekarang di sini adalah banyaknya partisi atau N. Banyaknya partisi atau N kita bisa menggunakan slider aja nanti. N-nya berapa. Atau enggak ya kita tulis saja manual dulu nggak masalah. Jadi di sini kita buat banyak partisi. Nih. Banyak partisi. Seperti kayak gini. Ini 10. Di sini saya tebalkan. Nanti bawahnya kita tuliskan sebuah pakai slider saja sini. Nah, ini untuk slidernya. Tapi ketika kita menggunakan slider untuk menunjukkan berapa angka yang ditunjukkan slider, maka kita perlu adanya teks lagi ini untuk menunjukkan oh ini banyak slider berapa kan gitu. Kita tulis saja di sini statistiknya kosong. Tagnya ambil saja sama N1. Kan banyak partisi kan biasanya N. Nah, setelah itu kita gunakan sama langsung saja untuk penggunaan integralnya. Di bagian sini ada tombol integral. Kemudian yang sampingnya mungkin kita buat animasi fungsinya seperti apa atau grafiknya seperti apa ya. Ini kita tambahkan grafiknya dulu. Nah, grafiknya di sebelah sini. Oh, di sini nanti kita perkecil juga bisa untuk inputnya. Ini grafik kita letakkan di sampingnya input. Ini. Nah, nanti di bagian sini kita tinggal menambahkan tombolnya berupa ini untuk mencari integralnya. Integral. Integral. Kayak gitu. Nah, nanti di bagian bawahnya mungkin keterangannya. Hasilnya
Kemudian di bawahnya itu dengan luas. Nah, kayak gini. Di bagian bawah ini sebagai nilai integrasinya. Terserah nanti kita wujudnya adalah berupa teks, bentuk matematika juga boleh, langsung angka juga boleh. Ini untuk warnanya kita rubah saja warna yang paling atas ini, seumpama menjadi dia lebih terang. Kayak gini. Tagnya kita buat lebih besar. Tapi di bagian statistiknya kita kosongkan dulu. Di sini kita tulis dengan hasil dari integral atau HI. Nah, nanti sama di sini kita bandingkan dengan luas gambar di samping. Kita beri tag. Kayak gini. Kita bandingkan dengan luas daerah kalau di sini nanti daerah itu saya tuliskan menjadi luas persegi panjang pada gambar di samping sama kayak gitu. Nah, gini. Nanti kita membandingkan luasnya persegi panjang pada gambar di samping. Nih, kalau teksnya terlalu panjang, kita bisa menggunakannya ini terakhir pada keterangan pada. Berarti nanti kita buatnya dua. Gambar di samping kita hilangkan lagi. Kita tambahkan teks baru, letakkan di bawahnya. Nah, gini. Nah, seperti ini nanti. Ini kita buat sama. Kalau 10 ya 10 semua. Tujuannya apa? Memberi keterangan. Jadi kita basisnya adalah dia manual pemberian. Saya kenapa di dalam string ini dia tidak bisa kita wujudkan untuk kita tekan enter itu dia nggak bisa. Nah, seperti kayak gini. Nah, nanti di sini dia menunjukkan untuk luasnya. Luas kita tambahkan teks lagi aja. Nanti kita bandingkan. Apakah nanti dia mendekati nilai yang sebenarnya atau tidak? Tujuannya hanyalah itu. Nih. Di sini tagnya kita tulis saja hasil dari luas atau HL. Seperti itu. Kita beri keterangan lagi. Sehingga luas pada integral tertentu itu sama artinya dengan apa. Kan seperti itu. Nanti sebagai wujud akhirnya. Ini dulu aja kita lengkapi. Nanti ketika masih ada yang kurang itu ya kita tambahkan lagi. Kita aktifkan mfile editornya. Kita simpan dengan nama ini saya taruh di folder saya dulu aja. Di dalam komputasi. Nah, ini. Nah, begini. Ini integral.
Nah, di sini untuk evalnya. Langkah pertama kita adalah aktifkan slidernya dulu. Kita aktifkan slidernya. Jadi kita lengkapi dulu untuk slidernya. Kita cari di dalam evalnya itu berupa yang slider 1 callback. Saya tadi kan di bagian sini tadi saya lupa tidak memberikan teks. Jadi dia masih standar atau defaultnya masih bernama slider 1. Nah, di sini juga kita cari aja slider 1 callback. Nah, nanti untuk slider dia itu hintnya perintahnya adalah get object value. Seperti itu. Jadi di bagian sini kita bisa buat selama variabel kita adalah n. Kita bisa mengambil dari get object. Object adalah handles apa namanya? Slider 1. Slider 1 nanti propertinya adalah value atau yang kita ambil nilainya saja. Kemudian n kita tampilkan di n1 tadi. N1 atau kita set aja set untuk handle N1 tipe datanya string, masukkan di sini n seperti ini. Kalau sudah kita coba. Nah, nanti di bagian sini kalau kita coba sudah muncul partisinya. Nah, kalau sama tampilannya masih seperti ini berarti kita perlu mengecilkan di access-nya. Ini sebagai apa? Tempat untuk angka. Nah, seperti ini. Biar kelihatan lebih rapi. Nah, selain kita menunjukkannya di banyak partisi, nanti kita langsung menunjukkan gambar dengan slider. Sehingga kita perlu adanya di dalam slider tadi, untuk F, kita bisa mengambil dari numeric to string. Kalau dia F kan dia yang kita masukkan ada dalam tanda petik. Berarti dia itu string. Jadi nggak perlu ada numeric to string. Jadi langsung get. Kita ambil get. Kita ambil dari handles F. Ini tadi namanya tagnya namanya adalah F. Tipe datanya string. Itu nilai F. Kemudian A dan B. A dan B dia kan sebenarnya dia angka. Tetapi kalau kita inputkan di sini dia masuknya ke string. Sehingga untuk A kita perlu adanya numerik str to numeriknya. Kita ambil get dari komponen handles yang bernama ini tadi adalah A. Nih, string. Gitu. Kemudian B juga ya. Ini saya copy aja gini. Pastekan. Ini B dari handle B. Kita sudah punya F, A, B. Tinggal kita mulai gambar. Kita bisa menunjukkan gambarnya dulu. Stringnya kita buat X-nya itu, plotnya, domainnya adalah kalau kita punya batas bawah, batas atas, A dan B intervalnya itu stringnya kita ambil aja dari A dikurangi dengan 1, kemudian 0,01 sampai dengan B plus 1. Sama kayak gini.
Nah, baru untuk grafiknya adalah Y itu kita substitusi nilai F di mana variabel X kita ganti dengan apa? X itu. Saya kita punya domainnya adalah X. Baru kita plotkan plot X, Y. Nih, kita cek dulu. Ketika kita masukkan di bagian sini, fungsinya X plus 1. X kuadrat plus 3X min 3. Sama kayak gini. Intervalnya dari 1 sampai 3. Kayak partisi seperti ini. Kita cek dulu. Ini masih ada kesalahan di substitusinya. Nah, ini. Kita cek dulu aja untuk set-setnya ini, untuk F-nya sudah sesuai atau belum. Ini dulu. Ini juga ya. Sebelum masuk ke plot. Ini X pangkat 2 plus 3 kali X plus 5. Sama kayak gitu. Ini 1, ini 3. Kita cek. Nah, di bagian sini untuk F-nya sudah tampak. F-nya ini. Kemudian A-nya ini, B-nya ini, X-nya seperti itu. Ini X-nya. Kita cek dulu kesalahan. Kenapa kok dia nggak mau. Kita cek di bagian sini. Nah, ini. Pada Y. Di mana F itu tidak boleh dengan X-nya. Jadi di sini bisa kita tutup dulu. Ini juga ya. Jadi di sini sudah benar, tinggal ke Y substitusinya. Ini kita coba lagi. Oh ya, nanti di bagian sini untuk GUI yang ini sudah yang punya saya, dia tidak perlu adanya tanda petik. Jadi nanti selama di sini tadi kita rubah saja ini tanpa tanda petik. Dia sudah yang versi baru itu nggak perlu. Ketika kalian nanti menggunakan yang versi mungkin 6 atau apa yang masih memerlukan tanda petik, ya nanti diberi keterangan. Kalau enggak ya nggak usah seperti kayak gini. Nah, nanti di bagian sini, ya di bagian sini belum plotnya tadi saya hapus. Plot X, Y. Kayak gitu. Kita jalankan lagi. Nah, nanti di bagian sini X pangkat 2 plus 3 kali X plus 5. Intervalnya dari 1 sampai 3 pakai partisi kayak gini. Nah, di sini sudah tampak bahwa ini fungsinya intervalnya itu. Nah, nanti tinggal kita buat saja ada pembagian pembagian dari persegi panjang untuk membuktikan luas integral. Nah, kita ingat dulu untuk materi yang dulu itu. Ketika kita bagi menjadi beberapa partisi persegi panjang, sehingga banyaknya partisi itu
mempengaruhi dengan lebarnya. Jadi kita buat dulu garis yang dari batas bawah sampai dengan fx. Kita pakai hold on-nya. Kita buat untuk batas bawah pertama, XA-nya. Dia berjalan dari Y-nya itu. Kalau dia kan berjalan dari ini bukan YXA tetapi YA. Dia dari 0,01 sampai dengan nilai FA. FA. Nih. Berarti kita harus punya FA dulu. Kita substitusikan F X, variabelnya X diganti dengan nilai A. Jadi dia berjalan dari 0 sampai A. Ini sampai FA. Kita plotkan. Plot. Ini plot A, YA. Saya kan XA-nya kan sama dengan A. Nah, kayak gini. Ketika kita buat, nah di bagian sini dia berjalan dari 0 sampai FA untuk A-nya. Seperti kayak gitu. Jangan lupa ketika kita menambahkan hold on, yang atas itu kita tambahkan dulu adanya hold off. Tujuannya adalah ketika ini dia update, maka dia akan berganti ke yang baru. Sama nanti yang B juga sama. Ini saya copy aja nggak masalah. Biar nanti lebih cepat kan gitu. Ini kita kopikan. Untuk B juga begitu. Ini FB, Y-nya YB. B itu dia berjalan dari 0 sampai FB. Ini B. Sini B. Ini B, YB. Nih. Nah, di bagian sini sudah ada B-nya, interval dari 1 sampai 3. Sudah terlihat. Nah, sekarang untuk membagi menjadi beberapa partisi, menjadi persegi panjang, maka kita perlu adanya, dia kan pengulangan suatu proses. Maka kita anggap saja pembaginya itu dengan N. Maka di sini muncul adanya H. Lebarnya berapa yang kita perlukan? Berarti H itu lebar berasal dari batas bawah atas B dikurangi dengan A dibagi dengan H atau N, banyaknya data. Kita kan punya N. Nih, hanya seumpama kita punya nanti lebarnya. Berarti ingat materi yang dulu ini sebenarnya juga sudah for I dari 0 sampai dengan N. Jadi di sini 1 sampai dengan N. Sama kayak gitu. Kita punya batas bawah lagi. AI atau UI. Jadi nanti di sini ada AI. A yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi batas bawahnya yang dia berubah. Maka kita anggap saja AI juga boleh, B juga boleh, C juga boleh, dia sama C. Kan kita sudah punya A, ini B, di sini nanti C. C-nya itu kita gunakan deret aritmatika saja. Jadi dari A ditambah dengan ini I-1. Kalau di sini dia mulainya dari 0, di bagian sini nggak perlu adanya I-1, dia tetap 0.
kalikan B. B-nya berapa? Bedanya nanti dia adalah H. Nah, kayak gini. Maka muncul adanya yang membuat plot tadi FA, FB. Di sini ada FC-nya. Saya copy, saya masukkan di bagian sini. Nah, begini. Di sini dia C, ini C, di sini juga ya FC, Y, C, sama kayak gitu. N. Tidak diketemukan untuk YC. Kita cek lagi penulisan kitanya. Oh ya, ini dia masih YB. Nah, di bagian sini dia masih bermasalah banyak. Ketika apa? Ketika di bagian sini I-nya kan dia tidak saya tulis untuk dia berupa interval. YC-nya ini. Jadi lupa untuk titik komanya sehingga dia menuliskan dulu sampai selesai. Baru nanti bisa berjalan lagi di sini. Nih, kita stop saja. Stop jika dia error atau ada peringatan. Oke. Dia sudah berhenti. Seperti itu. Jadi nanti ketika nanti di sini untuk plotnya, dan nanti banyak partisi itu dia harus apa? Dia harus bilangan bulat. Ini kita stop saja. Ini sudah selesai. Ya, seperti itu. Oh, ini masih jalan. Ini tadi sempat menggeser untuk slidernya. Di sini masih ada untuk B-nya juga belum saya tutup sehingga tadi menuliskannya banyak sekali. Jadi supaya bisa dicek ini tuh tulisannya banyak ini apa gitu. Ternyata di bagian sini nanti tertulis FAYA, berarti di situ belum ada untuk titik komanya. Ini juga belum ada. Ini juga belum. Seperti itu. Nah, dia berjalan I-nya itu dari 0 sampai N. Kalau dia bilang bulat kan cuma kayak gini, 0 sampai N. Itu untuk I-nya. Nah, kita coba dulu. Ini adalah bukan B tapi C. Nih. Di sini masih ada. Kita cek dulu yang masih terbuka ini apa. Nih, kita cari dulu, kita cari tahu dulu dia terbukanya karena apa. Nah, nanti nih FBYB. Oh ya, kita harus mengulanginya dari oh ya ini udah. Cuma untuk
di sini update datanya itu kita harus lewat mfile yang kita run lagi. Nih. Jadi nanti seperti itu. Ketika nanti di bagian sini kita run, kita hilangkan lagi. Nah, kayak gini. Untuk X pangkat 2 plus 3 kali X min 5 sama kayak gitu, batas bawahnya dari 1 sampai 3, partisi semua kayak gini. Ini untuk ada kesalahan dalam FA-nya. Nih. Kenapa? Dia itu untuk plot YA-nya. Kita cek seumpama di sini nanti bisa tidak untuk FA-nya itu seperti apa toh? Kan seperti itu. Kita stop, kita continue aja. Nah, kayak gitu. Nih dia masih basi atau sibuk. Kita tunggu dulu untuk supaya MATLAB itu sudah berjalan normal lagi. Nah, di sini sudah berjalan, ada sebanyak 27. Sama kita perkecil lagi, sama kayak gini. Nah, di sini ada 3,79 itu N-nya, dia menjadi 1, 2, 3, 4. Dia pembulatan. Nah, nanti kita itu bisa membuat partisinya itu dia bilangan bulat. Sehingga bisa apa? Tampak, oh di sini itu hanya berapa. Saya nanti ketika banyak partisi itu seperti ini, 1,4. Dia wujudnya tidak sama. Kenapa tidak sama? Saya yang kita bagi hanyalah ini tadi. Dia bukan bilangan bulat untuk hanya. Dia masih koma. Sehingga jaraknya itu ada kemungkinan berbeda. Tapi sebenarnya nggak masalah. Saya kenapa? Yang kita tunjukkan hanyalah banyaknya atau luas daerah persegi panjang ini. Jadi supaya tidak harus sama, tetapi nanti supaya bisa kita buat yang apa? Dia masih bilangan bulatnya untuk integernya. Jadi kita cari sama kita cek untuk tipe bilangannya. Nah, nanti biasanya untuk banyak partisi itu kalau standarnya dia ini itu minimal maksimalnya masih 0 sampai 1. Maka bisa kalian rubah nanti maksimalnya sampai 100 atau 1000 atau berapa. Nah, nanti untuk intervalnya seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Ketika gambarnya ini sudah seperti ini, kita bisa menambahkan garis biar seolah-olah menjadi persegi panjang. Sehingga garisnya ini kita buat persamaan garis. Kita buat persamaan garis di mana ada titik pertama adalah ini. Ini. Kita ambil kalau dia itu persegi panjang, kita bisa mengambilnya ini. Dia Y-nya adalah sebesar FA atau FC nanti. Kemudian intervalnya dari A sampai C. Di bagian sini kita tambahkan lagi. Kita punya plotnya itu Y-nya adalah FC atau ini FA. Kenapa kita menggunakan FC? Soalnya dia masuknya di perulangan. Dia berjalan dari A sampai C. Jadi seumpama kayak gini, kita punya X
C itu berjalan dari apa? Dari A sampai dengan XC 0,01. Ini sampai C, tapi sebaiknya di sini jangan A. Soalnya kan A itu sudah ada yang atas. Kita ambil aja A1. Ketika di sini ada A1, kita definisikan lagi. A1 itu sama saja dengan A. Kita awali dengan kayak gitu. Baru nanti di bagian sini kita ubah lagi. A1 itu menjadi apa? A1 sama dengan C. Tujuannya yang A1 dia biar berpindah. Ketika berulang lagi, C-nya kan menjadi baru. A1 itu adalah C yang sebelumnya. Maka plotnya adalah seperti ini. Plot Y-nya kita menggunakan ini FC. Kalau X-nya XC, Y-nya adalah FC. Seperti itu nanti. Tujuannya kita menambahkan sebuah garis. Nih, sedikit kayak gitu. Kita cek. Nah, di sini. Nah, dia kan berjalan dari F-nya kan FC. FC kan di sini. Makanya kita tambah lagi aja kalau sama dia kebalik, kita tambahkan dengan FA1-nya. Nih, kita rubah. Begini, FA1. A1 substitusinya dia A1. Di sini bukan lagi FC tapi A1 biar garisnya itu berpindah, tidak dari yang kanan, kita mulai dari yang kiri sama kayak gini. Nah, seperti itu. Ini sudah. Nah, di sini gambarnya dia tidak sama gara-gara banyak partisi itu dia pecah apa desimal. Seperti itu. Nah, tinggal kita cari luasnya. Luasnya adalah kalau ada persegi panjang kayak gini, luasnya di sini lebarnya adalah H untuk lebar. Lebar itu H, kemudian tingginya adalah FA1. Berarti luas di bagian sini kita tambahkan lagi. Luas sama dengan H kali FA1. Itu untuk H. Nah, nanti untuk luasnya dia berganti. Luas ditambah dengan luas, kita beri luas awalnya. Luas awal itu sama dengan 0. L sama dengan 0. Kita tambahkan untuk berulangnya bahwa L itu kita buat L plus L kecil. Itu untuk nilai L-nya. Sama kita cek di MFile aja. Nggak usah kita tutup dulu L-nya ini. Ketika kita jalankan seperti kayak gini. Tunggu berubah. Di sini ada L-nya dia bertambah. Mulai dari 1,8 menjadi ini, menjadi itu. Dari mana? Kita punya rumus L-nya ya L besar itu kan diawali dari 0. Diawali dari 0
maka kita tambahkan dengan LFA. FA1-nya itu kan dia selalu berubah menjadi A1, berubah menjadi C, dan seterusnya. Di sini untuk perulangan adalah sama. Luas itu dari luas awal ditambah luas yang baru. Seperti itu. Nah, nanti tinggal kita set. Kita set untuk handle-nya. Handle. Tadi di bagian sini saya beri nama apa? Di bagian sini HL. Maka handle-nya adalah HL, tipe datanya string. Ini di sini adalah luas. Seperti kayak gitu. Di sini kita tutup saja. Kita gunakan L yang terakhir nanti. Nah, kalau sudah, kita bisa menambahkan untuk di tombol integralnya. Berapa toh sebenarnya untuk nilai integrasi? Kita cari di pas buttonnya. Nah, kita cari untuk tombolnya. Tombol di sini saya beri nama untuk pas button 1 untuk tombol integralnya. Di dalam integral kita memerlukan adanya input lagi. Input bisa kita kopikan saja dari slider ini. Ini sama. Inputnya sampai P. Ini kita copy. Kita cari yang tadi. Untuk pas buttonnya ini kita pastekan saja. Nah, nanti yang tidak perlu sama set ini kita bisa hilangkan. Nih. Sebenarnya yang dipakai untuk integrasi hanyalah F, A, dan B. Soalnya untuk integral luas atau integral tertentu itu hanya menggunakan integral, kemudian F ini adalah batas bawah, batas atas, kayak gini. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya cukup kayak gini. I sama dengan integral dari F, A, B. Itu untuk mencari nilai integrasinya. Kita coba dulu. Kita coba, seumpama kita punya fx. Oh, ini nggak perlu petik. X pangkat 2 plus 5x min 7. Nilainya dari 1 sampai 3. Nilai integrasinya. Nah, di sini kenapa tidak muncul? Di bagian sini hanya kita munculkan pada di command window. Nah, di bagian sini untuk nilai integrasinya. Nilai integrasinya di bagian sini. Nah, kita setkan. Untuk set handle-nya kita setting pada handle di bagian sini. Kemarin di bagian sini kita beri nama ini. Untuk propertinya kita cek lagi. Nah, di sini saya beri nama untuk HI. Tipe datanya string, maka untuk value-nya I. Kayak gini. Nah, nanti di bagian sini ketika ada kendala kayak gini, seperti ini. Jadi di bagian teks statik atau teks yang di sini, dia hanya bisa menampilkan numerik. Jadi berupa angka atau berupa teks. Dia tidak bisa memberikan atau menuliskan sebuah pecahan. Maka nanti tugas kalian adalah bagaimana caranya mengkonversi pecahan ini menjadi
bentuk desimal atau berupa string. Seperti itu. Nah, nanti di sini untuk sementara saya tulis saja bukan I, tetapi saya tulis silahkan cek di command window. Di command window. Nah, seperti ini. Jadi perintahnya silahkan cek di command window. Nah, ini tujuannya apa? Biar untuk melihat ini, oh I-nya ini. Nah, nanti di sini adalah bisa saja saya beri printf. Kalau yang ini f atau display saja nilai integrasinya, nilai integrasi ini pakai display seperti kayak gini, sama dengan ini. Saya displaykan lagi aja, display adalah I. Nah, seperti itu. Ini bisa saya rubah. Jadi silakan cek di command window. Di command window isinya adalah nilai integrasinya 8,8/3. Ketika kayak gitu, di bagian atas kita tambahkan aja CLC. Tujuannya adalah untuk biar di command window itu dia hilang. Jadi nanti seperti itu. Kita bisa menambahkan banyak partisi seumpama ini. Nah, untuk nilai integrasinya seperti itu. Di bagian sini plot YA. YA-nya. Nah, di sini dia keliru soalnya kenapa? Untuk bagiannya dia tidak ditemukan untuk plot YA-nya. Jadi seumpama saya ganti aja di bagian sini adalah 5x, kita tambahkan di bagian sini plus 6 seperti itu. Ini kita tunggu dulu untuk ini hasil integrasinya itu. Untuk gambarnya seperti ini. Dan nanti begitu, jadi tugas kalian adalah coba saja nanti, oh ini ada yang hilang untuk nilai integrasinya. Oh ini coba dicari nanti bagaimana kita mengkonversikan dari pecahan ini menjadi sebuah teks atau berupa angka desimal. Kuncinya di sini. Jadi tugas kalian adalah di situ. Silahkan buat seperti ini. Cuma di bagian sini nanti kalian coba ubah supaya pecahan ini bisa menjadi angka biasa. Pecahannya berapa tuh angka biasanya? Nanti ada 8/6 dibagi 3. Nah, ini nilai sebenarnya adalah 28,663. Seperti itu. Jadi nanti ketika dia formatnya sudah menjadi ini, dia bisa masuk di teks statisnya. Dia itu hanyalah melihatnya dalam bentuk baris. Kalau pecahan kan dia ada beberapa baris sebenarnya. 86 ini baris pertama, ini kedua, ini ketiga. Jadi prinsipnya adalah untuk tugas kali ini silahkan coba cari untuk di bagian ini mengkonversi dari angka pecahan menjadi angka desimal. Untuk nilai untuk materi integral
Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.